Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rashida Ananda Nurma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal sebagai tugas akhir dari metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap pembiayaan di Baitul Mal wa Tamwil, Kota Tangerang Selatan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Virus COVID-19 ini mulai muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia sejak Maret tahun 2020. Hingga Maret 2021, kasus yang terkonfirmasi COVID di Indonesia mencapai 1.400.000-an dengan kasus pasien meninggal mencapai 38 ribuan. Berbagai program sudah dilakukan pemerintah sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19, termasuk PSBB, yang menjadi hal yang cukup krusial saat pandemi seperti saat ini. Program PSBB itu menyebabkan banyak sekolah, kampus, dan perkantoran yang tutup, sehingga berimbas kepada keberadaan UMKM yang bergantung pada aktivitas sekolah dan tempat kerja. Ekonomi menjadi salah satu sektor yang sangat berdampak pada saat pandemi. Keadaan perekonomian berada pada kondisi yang tidak stabil. Selain banyak UMKM yang terdampak, banyak juga karyawan yang dirumahkan, bahkan di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kondisi perekonomian Indonesia bahkan mengalami penurunan hingga 5%. Permasalahan ekonomi yang muncul saat ini juga berdampak pada keuangan syariah, termasuk kepada lembaga keuangan mikro syariah. Kondisi pandemi mengakibatkan LKMS memiliki berbagai risiko dalam menjalankan layanan produknya. Salah satunya adalah risiko pembiayaan, yang memiliki potensi terjadi yang paling besar karena situasi pandemi ini menyebabkan banyak UMKM dan pelaku usaha yang butuh dana. Risiko pembiayaan yang mungkin dihadapi oleh LKMS yaitu meningkatnya jumlah pembiayaan, adanya potensi moral hazard, menurunnya kemampuan LKMS dalam memperoleh pendapatan pembiayaan. BMT merupakan salah satu bagian dari LKMS, sehingga BMT juga menghadapi risiko yang dihadapi oleh LKMS pada umumnya, termasuk risiko pembiayaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu seperti apa realitas sebenarnya mengenai praktik pembiayaan pada BMT khususnya di masa pandemi COVID-19. Kemudian pertanyaan penelitian, terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana praktik layanan pembiayaan pada BMT di Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi terhadap pembiayaan di BMT Tangerang Selatan, dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT di Tangerang Selatan. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama mengetahui praktik layanan pembiayaan pada BMT di Tangerang Selatan, mengetahui pengaruh pandemi terhadap pembiayaan pada BMT Tangerang Selatan, dan mengetahui manajemen risiko pembiayaan pada BMT Tangerang Selatan. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan tambahan informasi, khususnya tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan pada BMT untuk seluruh masyarakat. Selain itu, manfaat juga akan diberikan kepada penulis, kampus, pihak BMT, ataupun pihak lain. Kemudian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengamatan pengaruh COVID-19 terhadap pembiayaan di BMT. Batasan dalam penelitian ini yaitu pengukuran berdasarkan data laporan keuangan BMT tahun 2020 hingga 2021. BMT yang menjadi pengamatan adalah BMT di Kota Tangerang Selatan, dan metode yang dilakukan adalah metode regresi data panel. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Pandemi COVID-19 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global karena sudah ada 216 negara yang dilaporkan terinfeksi COVID-19. Kemudian, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terdampak karena adanya pandemi, dan tidak adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi menyebabkan penurunan ini bisa dikatakan semakin besar nantinya. Permasalahan ekonomi memicu rasa khawatir pada keberlangsungan keuangan syariah. Hal ini karena beberapa permasalahan ekonomi berasal dari sektor real, dan lembaga keuangan mikro syariah bertugas melayani para pelaku usaha saat ini pun yang sedang terkena dampak. Baitul Mal wa Tamwil pertama kali terbentuk pada tahun 1962, yaitu BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berusaha untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi perusahaan kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.
BMT untuk landasan hukumnya berdasarkan surat keputusan bersama dapat menentukan pilihannya menjadi bank kreditan rakyat atau koperasi ataupun BUMDes atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian pembiayaan di BMT dibagi menjadi 4 prinsip. Ada prinsip jual beli, prinsip sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Di sini saya memberikan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya. Terdapat 3 referensi yang saya cantumkan. Penelitian sebelumnya juga berkaitan dengan BMT dan juga pandemi COVID-19. Kerangka pemikiran berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai masalah di BMT saat ini, menyatakan bahwa BMT cukup berperan dalam memberikan bantuan modal melalui pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha. Hal ini berarti pandemi cukup berpengaruh terhadap produk pembiayaan BMT. Oleh karena itu, variabel yang digunakan adalah pandemi COVID-19 sebagai variabel independen dan produk pembiayaan BMT sebagai variabel dependen. Kemudian hipotesisnya, pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap peningkatan pembiayaan yang ada di sejumlah BMT di kawasan Tangerang Selatan. Yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pencatatan laporan keuangan BMT dan juga jurnal literatur lain yang mendukung penelitian. Kemudian penelitian ini dilakukan pada BMT Kota Tangerang Selatan yang tergabung dalam Himpunan Koperasi Syariah Tangerang Selatan, dan data yang digunakan adalah data tahunan 2020 dan 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah BMT yang tergabung dalam Himkopsya sebanyak 26, namun peneliti hanya mengambil 3 BMT dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel. Pemilihan metode regresi data panel pada penelitian ini karena data yang digunakan adalah data gabungan dari data time series dan cross section. Metode estimasi regresi data panel dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Pooled Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pengujian model yang pertama ada uji Coe untuk memilih model yang terbaik antara PLS dengan FEM, dan yang kedua ada uji Hausman untuk memilih model terbaik antara FEM dengan FEM. Evaluasi model dibagi menjadi 2 berdasarkan kriteria ekonometrik dan kriteria statistik. Untuk kriteria ekonometrik ini untuk memenuhi kriteria Blue dan perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian untuk uji statistik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang diterapkan merupakan model yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar variabel atau tidak. Uji statistik antara lain koefisien determinasi, uji F statistik, dan uji T statistik. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.